Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Dwi Fitriani dari Prodi Skill Sistem Informasi Industri Otomotif kelas SA02. Di sini saya akan mengerjakan tugas Bahasa Indonesia, menganalisis buku non-fiksi. Saya akan membahas buku tentang filosofi teras, yaitu penciptanya adalah Henry Manapiri. Yang gue pelajari dari buku filosofi teras ini, yang pertama, semua kejadian itu netral. Yang menjadikan positif atau negatif itu persepsi diri kita sendiri. Yang kedua, nggak ada yang bisa merendahkan diri kita kecuali diri kita yang merasa diri kita tuh rendah. Yang ketiga, kita harus mencintai nasib bukan mengikuti nasib. Artinya, apapun yang terjadi sama kita harus menanggapi dengan positif. Setelah gue baca pembukaan dari buku filosofi teras yang ditulis oleh Henry Manapiri, beliau ini dulunya itu punya penyakit mental. Jadi tuh dulu suka ke psikiater gitu kan. Nah, menurut orang-orang, dia tuh nulis di sini, menurut orang-orang tuh kayak ke psikiater itu lo stres ya, lo gila ya, bla bla, pokoknya yang jelek-jelek gitu kan. Padahal mah si penulis ini tuh nulis bahwa ke psikiater itu adalah untuk penyembuhan penyakit mental gitu, kayak ya curhat gitu. Nah, penulis ini tuh nggak mau lama-kelamaan itu kayak bergantungan sama obat-obatan yang dikasih oleh psikiater. Jadi tuh perlahan-lahan depresi lama-lama tuh walaupun udah ke psikiater, walaupun obatnya tuh kan hanya 10%, lama-lama tuh kembali lagi gitu kan. Berarti obat-obatan saja tidak cukup. Ada hal lain yang diperlukan untuk memelihara kesehatan mental kita dalam jangka panjang. Nah, penulis Henry Manapiri ini tertarik oleh buku How to Be Stoic karya Massimo Pigliucci. Makanya dia menulis buku filosofi teras. Sebelum membaca buku tersebut, penulis ini mengetahui stoicisme. Apa sih itu stoicisme? Stoicisme adalah aliran filsafat yang berpandangan bahwa manusia harus mampu mengontrol emosinya agar bisa bersyukur atas apa yang terjadi. Jadi tuh pencipta buku How to Be Stoic karya Massimo itu kan stoik itu definisinya S-nya kecil, adalah seorang yang tidak tampak memiliki emosi atau flat. Jadi mukanya tuh flat, datar banget, tidak mudah kayak secara emosinya tuh kelihatan banget gitu, baik dalam situasi susah maupun senang. Gambarannya seperti ras vulkan kalau yang ada di dalam buku ini, mukanya lempeng terus baik di saat susah ataupun senang gitu. Mungkin kalian punya teman yang seperti itu. Makanya si Henry Manapiri itu tertarik banget buat nulis buku ini karena dia tuh suka emosi waktu ya penyakit mental gitu lah. Terus dia tertarik makanya nulis buku ini. Next, bab 1 membahas tentang survei khawatir nasional. Di bulan November 2017, saat penulis sedang mempelajari filosofi teras, terpikir untuk mencari tahu apakah orang-orang lain juga merasa khawatir mengenai hidupnya melalui riset. Lalu si penulis ini membuat survei khawatir nasional secara online. Nah, pertanyaan mengenai rasa khawatir selalu menggunakan skala 4 poin. Apa aja? Yaitu sangat tidak khawatir, sedikit khawatir, dan sangat khawatir. Misal, beberapa kekhawatiran. Bagaimana hasilnya? 1. Ketika ditanyakan mengenai tingkat kekhawatiran tentang hidup secara keseluruhan saat ini, hasilnya adalah 63%. Hampir 2 dari 3 responden mengaku merasa lumayan khawatir atau sangat khawatir tentang hidup secara umum. 2. Dari responden yang masih bersekolah atau kuliah, separuhnya 53% merasa khawatir dengan pendidikan mereka. 3 penyebab kekhawatiran tertinggi adalah tugas atau paper yang tidak lancar, hilangnya motivasi belajar, dan nilai jelek atau tidak lulus. Biaya ada di urutan keempat, dipilih oleh 1/4 dari mereka yang khawatir mengenai pendidikan mereka. Ini menurut pandangan dari si penulis ini, yaitu Henry Manapiri. Next, yang ketiga, bagi kalian yang kepo, berapa persen sih tingkat kekhawatiran yang punya pasangan atau jomblo? Jadi akan kita bahas bagaimana dengan responnya jomblo. Apakah yang jomblo merasa lebih khawatir soal status jomblo mereka? Ternyata hasilnya tidak. Tingkat kekhawatiran jomblo mengenai kejombloan mereka ternyata sama dengan kekhawatiran mereka yang sudah berpasangan mengenai hubungan mereka, yaitu sekitar 30% dari responden. Jadi dari hasil survei ini saja bisa terlihat kalau memiliki pasangan tidak membuat kekhawatiran kamu lebih berkurang dibandingkan saat kamu jomblo. Nah, di antara mereka yang mengaku agak atau sangat khawatir soal status jomblo mereka, apa sih tingkat kekhawatirannya? Nah, ini ada 3. Kekhawatiran utamanya adalah 1. Khawatir tidak akan pernah mendapatkan pasangan. 2. Khawatir dengan umur. 3. Khawatir tidak menarik lagi.
Yang keempat, ini tentang pekerjaan bisnis. Kekhawatiran akan pekerjaan atau bisnis dialami oleh sekitar sepertiga responden, 33%. Kekhawatiran terbesar mengenai pekerjaan atau bisnis adalah seperti berikut. Stuck di karir sekarang, gaji tidak mencukupi, khawatir performa di kantor tidak memuaskan. Yang kelima, mengenai aspek keuangan. Sekitar separuh responden, 53%, mengaku khawatir atau stres soal kondisi keuangan mereka. Bayangkan, 1 dari 2 responden khawatir soal ini. Yang keenam, khawatir sebagai orang tua. Yaitu ternyata separuh responden orang tua, 53%, mengaku merasa khawatir sama dengan proporsi mereka yang sangat khawatir soal uang. Apa saja sih yang dikhawatirkan saat menjadi orang tua? 1. Biaya sekolah anak. Opsi ini dipilih oleh lebih separuh responden orang tua yang merasa khawatir bagi yang akan menikah dengan menjadi orang tua. Apakah sudah memikirkan ini? Memiliki anak memang sumber kebahagiaan yang besar, tetapi jika tidak siap dengan biaya pendidikan ke depan, hal ini malah bisa menjadi sumber kekhawatiran. 2. Anak sakit atau kecelakaan. 3. Biaya kesehatan anak. Terus mungkin kamu berpikir, tidakkah khawatiran akan hidup itu normal? Untuk apa dipusingkan? Jadi ngapain khawatir itu dipusingkan, dikhawatirkan? Khawatir tentang khawatir, menurut si penulis ini, khawatir adalah sesuatu yang bisa dan seharusnya dikurangi karena menimbulkan banyak biaya. Apa saja biaya dari kekhawatiran? Nah, ini akan kita bahas. 1. Menghabiskan energi pikiran. Artinya, setiap kalori energi tubuh yang dipakai untuk khawatir adalah kalori yang tidak bisa digunakan untuk hal-hal lain yang lebih produktif. 2. Menghabiskan waktu dan juga uang. Misal, sebagian orang yang merasa khawatir menjadikan makanan sebagai pelipur lara, berkelakuan menyebalkan di depan keluarga dan teman-teman sekitar, atau memutuskan untuk kawin lagi dan lain sebagainya. Itu kan kayak menghabiskan waktu dan juga uang gitu. Terus yang ketiga, mengganggu kesehatan tubuh. Masih banyak orang yang memisahkan kebutuhan pikiran dan tubuh, seolah-olah apa yang terjadi di pikiran tidak memiliki hubungan dengan tubuh fisik kita. Jadi itu semua khawatiran itu harus dikendalikan sama diri kita sendiri. Tuh. Oke. Jadi bagaimana stres bisa merusak kesehatan tubuh kita? Ada quotes dari Hans Sale. Bukan stres yang membunuh kita, tapi reaksi kita terhadapnya. Karena sebenarnya masalah bukan di stres itu sendiri, tapi persepsi kita. Jadi yang gue bahas di awal itu, jadi semua kejadian itu netral. Yang menjadikan positif atau negatif itu persepsi diri kita sendiri. Ada 2 gejala penting depresi. Pertama adalah mood yang sedih, lalu kedua adalah putus asa, tidak ada harapan. Hidup kok begini-begini aja, hidup kok begini-begini aja. Jangan dia sudah mengalami gejala awal depresi, karena apa yang terucap oleh seorang bisa jadi memang refleksi dari hidup dia. Depresi dan cemas itu tidak beda jauh, dan secara organ otak juga sama, karena obatnya pun sama. Depresi mendapat obat antidepresan, cemas panik dikasih antidepresan juga. Jadi pesan untuk tentang kekhawatiran bagi yang pembaca atau mendengar video ini, kenali sumber stresnya. Kalau kita merasa sedang berada dalam sebuah keadaan, kenali kenapa. Kalau kita bisa mengenali sumbernya, maka kita bisa melawannya. Catat hal-hal dalam hidup yang bisa atau pernah membuat kita bahagia, misalnya olahraga, ngobrol, punya teman, lalu aktivitas yang membahagiakan. Intisari dari bab ini tuh, kondisi psikis berkaitan dengan kesehatan tubuh kita. Pasti, jika dalam keseharian kita terbiasa hidup dengan cemas dan stres untuk jangka waktu panjang, maka tubuh juga beradaptasi dalam rentang waktu tersebut. Itu juga sangat pasti. Bukan situasi penyebab stresnya yang menjadi masalah, tetapi persepsi kita akan situasi tersebut. Manajemen cemas, manajemen persepsi. Lalu dengan medsos kita mengalami banjir informasi yang belum tentu benar. Ini bisa menambah kekhawatiran. So, buat apa lagi khawatir? Kenali dulu sumber stresnya, lalu bisa dikendaliin dengan diri kita sendiri. Bab 2 membahas tentang sebuah filosofi yang realistis. Buku ini lebih memusatkan pada prinsip-prinsip dasar filosofi teras yang membantu kita menjalani hidup dan ketidakpastiannya. Terus, apa tujuan utama dari filosofi teras? Yang terutama ingin dicapai oleh stoicisme adalah 1. Hidup bebas dari emosi negatif, sedih, marah, cemburu, curiga, baper, dan lain-lain. Mendapatkan hidup yang tentram.
Ketentraman ini hanya bisa diperoleh dengan memfokuskan diri pada hal-hal yang bisa kendalikan. Jadi tuh kayak hal positif itu yang ngendalin diri kita sendiri. Kita akan membahas lebih lanjut di bagian berikutnya. 2. Hidup mengasah kebijakan. Ada 4 kebajikan utama menurut Stoicisme. A. Kebijaksanaan, wisdom, kemampuan mengambil keputusan terbaik di dalam situasi apapun. B. Keadilan, justice, memperlakukan orang lain dengan adil dan jujur. C. Keberanian atau courage, keberanian berbuat yang benar, berani berpegang pada prinsip yang benar. Ini bukan berani dalam makna sempit seperti bernyali masuk kandang singa, walaupun jika kita membaca kisah hidup para filsuf Stoa, rasanya mereka juga akan berani masuk kandang singa jika memang perlu. D. Menahan diri atau temperance, disiplin, kesederhanaan, kepantasan, dan kontrol diri atas nafsu dan emosi. Nah ini kepake banget kan di kehidupan sehari-hari kita, kebajikan utama menurut Stoicisme ini. Terus saat saya mempelajari Stoicisme, saya menemukan bahwa kebahagiaan dalam pengertian umum bukanlah tujuan utama yang dicari dari filosofi ini. Para filsuf Stoa menekankan pada mengendalikan emosi negatif dan mengasah virtu kebajikan, atau terjemahan lain keutamaan. Virtu dalam bahasa Inggris diambil dari kata dalam bahasa Latin virtus, dan kata ini sendiri diambil bahasa Yunani red. Dalam proses penerjemahan berlapis ini tentu ada makna yang hilang, dan penting untuk kita mengetahui apa makna asli dari kata red. A-R-E-T-E. Filosofi teras percaya bahwa hidup dengan red atau virtu atau kebajikan ini yang harus dikejar oleh kita semua. Dengan kemampuan mengendalikan emosi negatif, maka hidup akan tentram, damai, dan tangguh akan hadir sebagai konsekuensi. Namun untuk bisa hidup dengan red, kita harus lebih terdahulu mengetahui apa sebenarnya esensi dan peruntukan kita sebagai manusia. Nah, Stoicisme terasa lebih menekankan pada praktik dan tidak terlalu pada diskusi intelektual menyangkut ide-ide, konsep abstrak. Semakin banyak saya membaca mengenai Stoicisme, semakin saya merasa para tokoh-tokoh filsafat ini lebih menyerupai psikolog. Benar banget sih. Konselor, guru BP, dan sebagainya. Salah satu alasan mengapa saya menyukai filosofi ini adalah karena siapapun bisa ikut mempraktikannya tanpa harus bergantung pada atribut-atribut seperti kekayaan, prestasi akademis, inteligensi, bawaan, warna kulit, suku, karir, atau profesi. Ini yang menjadikan Stoicisme sebagai filosofi yang bersifat inklusif, merangkul semua. Benar banget sih. Next, jika seorang memiliki rasa tentram dan sukacita yang tidak mudah goyah di situasi hidup apapun, jika ia menunjukkan kepedulian sosial, jika ia hidup dalam kebajikan, maka inilah buah-buah dari praktik Stoicisme. Nah, itu dia. Jadi tuh benar yang dalam buku ini, jadi lebih menekankan kepada praktik gitu, praktik Stoicisme. Jadi intisari dari bab 2, filosofi teras atau Stoicisme adalah aliran filsafat Yunani Romawi purba yang sudah berusia lebih dari 2000 tahun, tetapi masih relevan untuk kondisi manusia zaman sekarang. Terus sebagai sebuah filsafat, Stoicisme bisa melengkapi cara kita menjalani hidup. Stoicisme bukan agama atau kepercayaan. Stoicisme mengandung banyak ajaran dan nilai-nilai universal yang mungkin kita dengar dari filosofi lain, nilai budaya atau agama. Tujuan utama dari filosofi teras adalah hidup dengan emosi negatif yang terkendali dan hidup dengan kebajikan atau virtu atau red, atau bagaimana kita hidup sebaik-baiknya seperti seharusnya kita menjadi manusia. Salah satu hal yang aku pelajari dari buku filosofi teras, kita menderita lebih dari imajinasi kita daripada kenyataan. Sadar gak sih, kadang tuh kita kalau ngelakuin hal yang udah awalnya buruk itu pasti kedepannya tuh kayak merasa berat gitu buat ngejalaninnya. Coba deh kalian lihat, banyak kan orang yang ada masalah tapi biasa-biasa aja karena imajinasinya dia itu ya gitu, nggak terlalu berlebihan yang udah dibahas-bahas di buku itu.
Jadi buat apa lagi, mari kita kendaliin diri kita sendiri dengan positive vibe, positive day gitu. Thank you for watching.